Selamat pagi anak-anak. Kembali kita akan mempelajari mengenai PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Sebelumnya Mem kasih mengenal tanaman obat. Sekarang jenis-jenis tanaman obat. Nah, di sini Mem akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tanaman obat apa saja, kegunaannya itu untuk apa saja, dan kalian nanti bisa melihat jenis tanaman obat ini seperti apa, karena Mem sertakan gambar juga ya. Oke, selamat mendengarkan. Yang pertama jenis tanaman obat dan kegunaannya. Yang pertama itu ada sirih. Sirih atau bahasa latinnya piper beetle ya. Untuk mengobati sakit jantung, alergi, mimisan. Nah, contohnya tanaman sirih itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada daun sirih, bisa digunakan untuk mengobati sakit jantung, alergi atau mimisan. Yang kedua kencur atau bahasa latinnya Kaempferia galanga. Itu untuk mengobati masuk angin, sakit kepala, terkilir. Nah, inilah contoh gambar kencur. Jadi biasanya juga kencur selain untuk mengobati penyakit, itu biasanya juga ada juga dipakai untuk bahan makanan atau bumbu. Ya. Nah, di sini juga pasti kalian tahu jeruk nipis ya. Itu untuk mengobati, bisa mengobati panas, bisa mengobati batuk. Ini contoh gambar jeruk nipis. Yang keempat ada brotowali atau bahasa latinnya Tinospora crispal. Itu untuk mengobati rematik dan demam. Itu contoh tumbuhan brotowali. Yang kelima ada jahe, Gingiber officinale, untuk mengobati, bisa mengobati batuk, bisa mengobati sakit kepala. Jahe juga biasanya dipakai juga untuk bumbu dapur, bahan untuk masakan. Ini contoh jahe. Lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya fungsinya atau kegunaannya untuk mengobati, untuk organ pencernaan, ada juga untuk bahan kosmetik atau kecantikan, dan untuk menyuburkan rambut. Sebenarnya lidah buaya ini banyak sekali kegunaannya ya. Terkadang ada juga lidah buaya itu untuk panas dalam. Nah, biasanya ada es lidah buaya, ada itu bisa diolah untuk menjadi makanan bisa. Ini contoh tanaman lidah buaya. Yang ketujuh ada temulawak atau kurkuma. Kurkuma untuk mengobati penyakit hati, menghilangkan flek hitam, memperlancar ASI. Jadi kalau untuk ibu-ibu habis melahirkan, memperlancar ASI bisa minum temulawak atau kurkuma. Nah, itu gambar untuk temulawak atau kurkuma ya. Yang kedelapan ada kunir. Kunir juga biasanya untuk bahan untuk masakan juga, bumbu dapur. Nah, itu selain bumbu dapur gunanya untuk mengobati sariawan dan panas dalam. Nah, itu contoh kunir ya. Jadi kalian bisa tahu, oh kunir seperti ini, temulawak seperti ini. Makanya Mem buat juga gambarnya. Mahkota dewa. Mahkota dewa kegunaannya untuk mengobati, mengurangi kadar gula, mencegah pengumpalan darah, mengurangi kolesterol, penyakit jantung koroner, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini dia contoh mahkota dewa. Nah, biasanya ini bisa juga direbus buahnya, terus nanti sampai dia memerah, terus habis itu baru disaring kayak itu bisa diminum. Yang ke-10 ada belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu untuk mengobati batuk, sariawan, sakit perut, panu, gondongan, rematik, jerawat, tekanan darah tinggi. Nah, ini juga belimbing wuluh juga bisa untuk bahan untuk masakan. Jadi belimbing wuluh ini kan rasanya kan asam. Jadi untuk bahan masakan dan membuat rasa asam pada makanan. Itu bisa. Ini juga belimbing wuluh gampang atau mudah untuk ditemui. Ini contohnya ya. Nah, ini bisa langsung kalian makan buahnya begitu aja. Atau daunnya bisa juga direbus. Yang ke-11 ada matahari. Biasanya kan biji matahari
bisa dibuat makanan kuaci ya. Nah, ternyata bunga matahari juga bagus juga untuk mengobati hipertensi, sakit kepala, sakit gigi, bronkitis, malaria, rematik, nyeri lambung, campak, batuk, dan keputihan. Ini contoh bunga matahari. Yang ke-12 bayam. Nah, bayam ini juga sering kalian makan jadi sayur-sayuran. Nah, bayam itu kan bagus juga karena zat besi bayam kan sangat tinggi. Untuk mengobati disentri, kencing manis, kolesterol, kanker usus besar. Nah, ini makanya kalau kalian ada masakan bayam, apa mama kamu masak bayam, kalian harus makan bayam itu karena bagus untuk mengobati penyakit ya. Ini contoh bayam nih, bayam kasih gambarnya. Rambutan. Untuk mengobati disentri dan demam, sariawan, kencing manis. Nah, rambutan ini juga bisa kulit rambutannya ini diolah, misalnya direbus gitu. Nanti airnya disaring bisa diminum, itu untuk mengobati. Yang keempat, cermai. Cermai untuk mengobati batuk, mual, kanker, sariawan, sakit kulit sembelit. Ini contoh buah cermai. Dia biasanya warna hijau, terus dia kecil-kecil. Itu cermai ya. Sirsak, buah sirsak ya nak. Untuk mengobati batuk, demam, rematik, asam urat, diare, cacingan, luka di sulcudis, itu penyakit kulit, disentri. Ini contoh buah sirsak. Yang ke-16 nanas, untuk mengobati asam lambung, menghambat pengumpulan darah, anti radang, peluruh dahak. Nah, kalau misalnya kalian yang ada batuk-batuk bisa untuk mengkonsumsi nanas. Ini contoh nanas. Nah, ini semua untuk misalnya apanya yang digunakan, misalnya daunnya atau buahnya bisa kita gunakan untuk obat. Itu semua ada di buku PLH kamu ya. Nanti kamu bisa baca lagi. Oh, jadi kalau misalnya penggunaan untuk sirsak, buahnya aja dimakan atau misalnya daunnya direbus, itu ada di buku. Nanti kalian bisa baca. Semua ada di buku. Di situ ada keterangannya semua di buku. Jadi kamu bisa baca bukunya ya. Selanjutnya, keuntungan merawat tanaman obat. Jadi kalau misalnya tanaman obat, keuntungannya itu banyak sekali. Yang pertama, tumbuhan obat tersebut akan tumbuh lebih subur. Nah, biasanya kalau misalnya kalian menanam tanaman obat, dia tumbuhnya lebih subur. Yang kedua, tanaman obat lebih cepat berbuah dan dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya buahnya bisa dibuat obat, bisa langsung kita konsumsi, bisa langsung kita panen gitu. Yang ketiga, tanaman obat akan terhindar dari penyakit karena kita rawat. Jadi tanaman obat itu, kita memang gunanya tanaman obat kan untuk menyembuhkan penyakit. Jadi kita akan terhindar dari penyakit. Yang keempat, apabila hasilnya melimpah, dapat dijual dan sebagai penghasilan tambahan. Bila kamu misalnya menanam tanaman obatnya banyak, kamu punya pekarangan yang besar, dan hasilnya banyak, itu kan bisa kamu jual. Terus akhirnya kamu mendapatkan penghasilan tambahan dari tanaman obat itu. Langkah-langkah pergantian media tanam. Misalnya kalian awalnya menanam tanaman obat itu di polybag. Ternyata kalian mau pindahkan ke pot yang lebih besar atau kalian mau pindahkan ke halaman. Kamu punya kebun yang besar gitu. Bisa. Itu langkah-langkahnya supaya tanamannya tidak mati. Yang pertama, sebelum pot dibuka, usahakan tanaman itu tidak disiram sampai kering sehingga tanah beserta akar-akarnya tetap menyatu. Jadi sebelum potnya dibuka atau polybag itu dibuka, tanaman itu tidak disiram sampai kering sehingga tanah serta pot-pot itu tetap menyatu. Jadi beserta akar-akarnya tetap menyatu. Jadi akarnya itu tidak pisah-pisah atau tidak patah. Yang kedua, setelah tanaman dapat dikeluarkan, maka buanglah setengah dari media tanamnya. Tetapi jangan mengganggu akar utama. Lalu gantilah dengan media tanam yang baru. Jadi media tanamnya ada yang dipisahkan, tapi akar-akarnya jangan.
Nah, baru kalian boleh masukkan ke media tanam baru, ke pot atau ke tanah yang lebih luas. Yang ketiga, masukkan tanaman ke dalam pot yang baru dan siramlah dengan air secukupnya. Setelah kalian masukkan ke tanaman itu ke pot yang baru, kalian bisa siram lagi tanaman itu. Nah, kalian taruh di tempat yang misalnya tempat yang cukup matahari gitu. Dan kalian siram tanaman itu pagi dan sore. Cukup sekian dan terima kasih. Nah, itu semua tadi penjelasan dari Mem. Untuk lebih jelasnya di situ juga ada di buku PH kamu jenis-jenis tanaman obat. Di situ juga ada keterangannya juga secara rinci. Kalian bisa baca buku kalian ya untuk bab 1. Nah, sampai sekian penjelasan dari Mem. Kalian tulis apa yang sudah Mem jelaskan. Yang ada di video ini kalian tulis di buku catatan. Dan catat dengan rapi. Jadi jika nanti untuk ulangan kalian tinggal membaca catatan kalian. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.